Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 47. Gak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali pada saat Biksu Tong Nangan mengantarkan Xiaoyu ke surga barat. Pada saat di tengah hutan, Xiaoyu bertanya apakah Biksu Tong ingat dengan perkataan Xiaoyu tentang bagaimana cara Biksu Tong akan mati. Biksu Tong yang sedang bersantai pun mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Tapi Xiaoyu tetap mengatakan bahwa dia melihat banyak potongan tubuh berserakan. Menurut Xiaoyu, ini adalah sesuatu yang biksu harus ketahui. Namun dalam tragedi mengerikan itu ada sesuatu pertanda baik dan juga buruk. Dan pertanda baiknya, Xiaoyu tidak bisa mengatakan pertanda itu pada sang biksu. Tapi untuk pertanda buruknya, biksu akan mati di tangan Bailang. Biksu pun bingung kenapa Bailang akan membunuhnya. Dan Xiaoyu mengatakan ini adalah sesuatu yang benar-benar janggal. Xiaoyu pun kemudian melanjutkan kata-katanya bahwa yang dia lihat adalah Bailang. Namun itu juga tidak seperti Bailang. Dan hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Kali ini Xiaoyu merasa dirinya semakin kuat, maka dia bisa melihat kejadian di masa depan. Namun kemampuan ini mungkin juga bisa salah mengingat Xiaoyu baru saja mengaktifkan kekuatannya itu. Biksu Tong pun tidak terlalu serius menanggapi kemampuan penglihatan dari Xiaoyu. Dan tiba-tiba saja Xiaoyu bertanya, apakah biksu memiliki seorang putra? Sontak pertanyaan ini membuat Biksu Tong menjadi kaget dan bertanya pada Xiaoyu, siapa yang memberitahumu? Xiaoyu pun menjawabnya bahwa dia tahu dari kekuatan penglihatan miliknya. Dan dari penglihatan ini, Xiaoyu melihat putra sang biksu meninggal pada saat dia masih sangat muda. Kemudian Xiaoyu mengatakan bahwa saat ini Biksu Tong telah menganggap Bailang sebagai putranya untuk mengatasi kerinduan dengan sang putra yang telah tewas. Menurut Xiaoyu, Biksu Tong telah merawat Bailang sepenuh hati agar dia bisa melihat tumbuh dan berkembangnya Bailang setiap hari. Biksu lalu mengatakan bahwa ternyata Xiaoyu sebagai titisan penyelamat dunia juga gemar bergosip. Xiaoyu pun tersenyum dan dia berkata bahwa dia hanya sedang melakukan penelitian dengan kekuatannya ini. Biksu Tong pun berkata bahwa Bailang bukan anaknya. Dan setelah misi mengantarkan Xiaoyu ke surga barat ini selesai, dia akan segera menyuruh Bailang untuk pergi. Dengan begitu, ramalan Xiaoyu tentang kematian Biksu Tong di tangan Bailang juga akan terputus. Biksu pun kemudian membuka matanya dan kali ini Biksu terbaring di tanah dengan tubuh yang penuh dengan darah. Dia pun tidak tahu apa yang telah terjadi pada tubuhnya ini. Biksu Tong benar-benar tidak sadar dengan apa yang barusan terjadi, karena tiba-tiba dirinya pingsan dan bahkan tubuhnya kehilangan banyak darah. Biksu kemudian memandangi tangannya. Dia tidak menemukan luka apapun di tubuhnya, namun darah terus saja mengalir keluar dari dalam tubuh. Hal ini membuat Biksu kehilangan kekuatan dan tidak mampu untuk bertarung. Karena pada saat itu yang Biksu Tong rasakan hanyalah mendapatkan tekanan yang besar, kemudian semuanya menjadi gelap. Biksu Tong pun kemudian mencoba berdiri karena saat ini sinar hitam yang membuat dirinya jatuh dalam kegelapan telah memudar. Seluruh sinar hitam itu perlahan menghilang ke langit di kota Chang'an. Setelah cahaya itu benar-benar hilang, Biksu pun dikejutkan dengan para monster yang tergeletak dan berlumuran darah tidak berdaya memenuhi kota Chang'an ini. Para monster itu masih hidup, tapi mereka juga bingung dengan apa yang telah terjadi. Biksu pun melihat ke sekeliling dan dia benar-benar menemukan seluruh monster tergeletak tidak berdaya. Biksu pun terus mengamati sambil berkata di dalam hatinya bahwa para monster ini tidak ada yang mati satupun. Namun mereka sudah kehilangan kekuatan dan tidak mampu untuk bertarung. Bahkan untuk bertarung, untuk berdiri saja, mereka sudah tidak kuat. Para monster yang sangat ditakuti benar-benar dibuat tidak berdaya hanya dengan satu serangan saja. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan menurut Biksu Tong. Bahkan pada saat ini Putri Tengkorak Putih, Raja Tiu dan Tiwa, Ratu Xiao Bei dan Duyung Hiu Perak, Rubah Ekor 9, Xiao Liu, adik Niu Somei, dan juga Bai Si semuanya terluka parah dengan tubuh yang penuh darah. Mereka juga terlihat tidak berdaya. Akajiri pun lalu berkata, apa-apaan ini? Kenapa mereka bisa dikalahkan dengan mudah sebelum bertarung melawan Raja Agung itu? Gibbon pun terus terdiam menahan rasa sakit di tubuhnya. Biksu pun kali ini panik dan dia memanggil nama Subaji dan juga Sao Wuching. Karena pada saat ini Wuching dan juga Baji, mereka berdua tergeletak tidak berdaya. Baji pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu untuk berdiri dan dia menyerah dalam misi ini. Biksu pun menjawabnya bahwa situasi yang lebih buruk dari ini pernah mereka hadapi di masa lalu
Dan sekarang mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Sambil melihat Sun Wukong, biksu mengatakan bahwa dirinya harus terus bertahan dan juga berjuang. Wukong kemudian melihat ke arah gurunya dengan tatapan mata yang tajam. Dan biksu mengetahui arti pandangan mata dari Sun Wukong itu, bahwa dia juga tidak akan pernah menyerah dengan situasi ini. Sambil berjalan mendekati Biksu Tong, pertapa penjaga besi mengatakan bahwa saat ini Biksu Tong harus tahu perbedaan kekuatan di antara kelompok mereka. Ini adalah kekuatan besar dari Raja Agung yang sangat kuat dan juga murni. Dan kekuatan besar ini ibarat mata air yang jernih yang baru saja muncul di dunia yang kotor. Biksu pun kemudian melirik ke arah pertapa penjaga besi tanpa mengatakan apapun. Setelah melihat kedatangan Raja Agung, pertapa penjaga besi, hakim pemburu darah, nyonya tanpa wajah, Raja Fuxian, dan semua anggota era kebangkitan berjongkok kemudian memberikan hormat, serta mereka mengucapkan selamat atas kedatangan Raja Agung di dunia ini. Raja Agung kemudian menoleh pada hakim pemburu darah. Kemudian dia bertanya tentang alasan Raja Agung menyuruh hakim pemburu darah untuk memilih pusat kota yang makmur sebagai lokasi kebangkitannya. Hakim pemburu darah pun menjawabnya bahwa Raja Agung memilih lokasi ini adalah agar bisa disambut dan juga disaksikan serta dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh semua orang, agar semua orang yang melihat bisa yakin bahwa seorang raja besar benar-benar telah bangkit dan hadir di dunia ini. Namun saat ini yang diinginkan Raja Agung tidak terwujud. Bahkan rakyat kota Chang'an semuanya telah kabur karena ketakutan. Hal ini akan membuat Raja Agung sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari para rakyat. Hakim pemburu darah pun meminta maaf atas kekacauan ini. Raja Agung kemudian mengatakan bahwa dirinya cukup kecewa. Namun ini juga bukan sesuatu yang buruk. Semua yang mendengar perkataan Raja Agung pun hanya bisa terdiam. Raja Agung kali ini mengatakan kenapa harus ada monster di dunia ini. Mereka hanyalah makhluk buruk rupa yang merusak pemandangan. Dan Raja Agung sangat tidak suka dengan para monster. Apalagi saat ini monster telah datang ke kota Chang'an. Dia pun bertanya pada hakim pemburu darah, apakah sang hakim tahu dengan apa yang harus dia lakukan. Hakim pemburu darah pun mengerti. Dia kemudian berteriak dan memberikan perintah pada kelompok era kebangkitan untuk membunuh semua monster yang ada di kota Chang'an. Jangan biarkan satupun dari mereka bisa meloloskan diri. Para kelompok era kebangkitan pun kali ini dengan senang hati membantai para monster yang sudah tidak berdaya itu. Pembantaian besar-besaran mereka lakukan di kota Chang'an. Tiwa pun saat ini mencoba untuk bangun namun dia tidak bisa. Dan dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba saja sebuah uluran tangan muncul di hadapan Tiwa dan itu adalah Raja Tiu. Dia akan membantu Tiwa untuk bangun dan melarikan diri dari tempat ini. Karena sekarang Tiwa benar-benar tidak memiliki kekuatan karena terlalu banyak kehilangan darahnya. Tiu pun kemudian memberikan semangat pada Tiwa untuk tidak menyerah karena mereka pasti bisa melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba saja Tiwa mengucapkan permintaan maaf dan dia berkata bahwa permintaan maaf ini tulus dari dalam hatinya. Dan mulai sekarang mereka akan kembali akur. Tiu pun setuju dengan perkataan Tiwa karena sekarang mereka harus segera kembali ke kerajaan raksasa dan memulai semuanya dari awal. Tiba-tiba saja salah seorang anggota era kebangkitan muncul di hadapan mereka dengan golok yang besar dan siap melakukan tebasan. Orang dari era kebangkitan itu berkata, "Kalian dua hama yang sudah terluka. Jangan mencoba untuk melarikan diri." Di tempat lain Baishi yang sudah tidak mampu berdiri, dia pun menyeret tubuhnya secara perlahan untuk bisa kabur. Karena Baishi tidak pernah menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Baishi pun tidak mau mati karena masih punya rencana untuk berbelanja dan juga melihat-lihat pemandangan di kota manusia ini. Tiba-tiba Baishi melihat ke atas dengan wajah memelas dan ketakutan karena sekarang anggota era kebangkitan telah muncul di hadapannya dan akan segera membunuh Baishi. Merasa dirinya akan mati, Baishi pun merogoh kutangnya yang ternyata dia mengambil sebuah anting mutiara kemudian memakainya. Baishi pun bertanya pada orang dari era kebangkitan itu apakah antingnya bagus atau tidak, dan apakah orang itu memiliki cermin karena Baishi ingin bercermin sebelum dia mati. Orang era kebangkitan itu malah menyebut Baishi hama dan dia segera mengayunkan senjatanya kemudian cerot. Baishi pun terbunuh dan tubuhnya kali ini dicincang
oleh orang dari era kebangkitan yang gila dan kejam itu. Sun Wukong kali ini berteriak dengan keras melihat pembantaian brutal dari kelompok orang-orang gila era kebangkitan. Sun Wukong benar-benar marah dan berusaha melawan mereka semua. Setelah itu Sun Wukong akan menuntut balas dan juga menghajar Raja Agung. Karena Raja Agung ini bukan dewa, dia juga bukan raja, tapi dia hanyalah orang gila yang telah kembali dan lolos dari jurang alam baka. Maka Sun Wukong bersumpah akan membantai si Raja Agung itu. Sun Wukong benar-benar tidak terima semua temannya dibantai secara brutal. Jika kekuatan Sun Wukong telah kembali, dia akan meratakan seluruh orang gila dari era kebangkitan. Tiba-tiba saja Sun Wukong terkejut karena pada saat ini pemburu darah muncul dan menusuk tubuh Sun Wukong dengan pedangnya. Pedang itu pun menembus tubuh Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong kesakitan dan dia muntah darah. Hakim pemburu darah pun berkata bahwa ini sudah selesai. Dia kemudian memutarkan pedangnya dan mencabut pedang itu dari tubuh Sun Wukong. Hakim pemburu darah yang melihat Sun Wukong tidak berdaya di depannya berkata, apakah Sun Wukong sadar bahwa perbedaan kekuatan mereka cukup besar? Era kebangkitan ini terbangun adalah untuk memperbaiki dunia. Hal itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga diimbangi dengan kekuatan. Dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang mampu dihadapi oleh monster seperti Sun Wukong. Wukong kemudian berteriak, kalian semua busuk, seharusnya kalian pergi dan makan tai sana. Pemburu darah pun mengatakan, meski Raja Agung sangat benci dengan para monster, tapi dia adalah orang yang toleran. Karena Buddha alis kuning juga seorang monster, tapi dia diampuni karena bangkit di saat yang tepat. Tapi untuk Sun Wukong dan juga monster yang lain, mereka telah terlambat untuk bertobat dan tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sun Wukong pun hanya bisa menahan amarahnya tanpa bisa melakukan perlawanan. Buddha alis kuning lalu tersenyum dan dia mengatakan, Wukong, lihatlah aku. Sun Wukong pun kemudian menoleh dan dia terkejut karena pada saat ini Buddha alis kuning telah memegang tubuh rubah ekor 9. Sun Wukong pun geram, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Buddha alis kuning kemudian melilit tubuh rubah ekor 9 itu dengan lidahnya. Si rubah pun kemudian memandang Sun Wukong dengan muka memelas dan dia mengatakan, Wukong, aku minta maaf karena aku sudah tidak bisa membantu dirimu lagi. Dengan cepat Buddha alis kuning pun menelan tubuh rubah ekor 9. Sun Wukong pun menangis dan dia putus asa kenapa semuanya menjadi seperti ini. Tidak lama kemudian adik Niu Somai pun berjalan mendekati Sun Wukong. Dia kemudian berkata bahwa saat ini adik Niu telah menyadari sesuatu. Meskipun Sun Wukong telah berubah menjadi pendek, kurus, dan tidak tampan lagi, tapi berada di dekat Sun Wukong, adik Niu merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Sun Wukong pun kaget dengan pernyataan dari adik Niu ini. Dan sekarang adik Niu mengelurkan tangannya kemudian mengajak Sun Wukong untuk kembali karena adik Niu sudah merasa lelah di tempat ini. Dia merasa ingin segera pulang kemudian tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba saja sebuah tombak menembus tubuh adik Niu dari belakang. Ternyata hal itu dilakukan oleh Bodi si pengkhianat. Bodi pun berteriak bahwa era kebangkitan kali ini telah menang. Dan Bodi dengan kejam menusuk-nusuk tubuh adik Niu Somai. Adik Niu Somai pun kali ini terbaring dengan darah yang banyak akibat serangan dari Bodi. Setelah membunuh adik Niu Somai, Bodi merasakan bahwa dia semakin kuat. Dia pun menoleh pada hakim pemburu darah dan mengatakan bahwa kekuatannya telah meningkat dan berhasil membunuh Raja Kerbau yang terkenal kuat itu. Hakim pemburu darah pun berkata bahwa saat ini tidak ada orang yang kuat, karena sekarang semua orang bisa membunuh para monster dengan sangat mudah, karena para monster itu sudah tidak berdaya. Tapi Bodi masih saja beranggapan bahwa sekarang kekuatannya benar-benar meningkat. Bodi pun ketagihan untuk membunuh dan akan mencari korban selanjutnya. Hakim pemburu darah lalu berkata bahwa tindakan Sun Wukong ini sangat disayangkan karena dia tidak sekuat yang dipikirkan oleh hakim pemburu darah. Sun Wukong pun masih mencoba untuk bangkit, namun dia tetap tidak mampu. Dan hakim pemburu darah mengatakan, Wukong, berpikirlah kenapa kamu gagal. Jika kamu tidak bisa memahaminya, maka kamu tidak perlu mengharapkan hal yang lain. Dan kini kota Chang'an telah menjadi sangat mencekam
karena sesuatu yang harusnya menjadi perayaan yang menyenangkan malah berubah menjadi pembantaian pada aliansi monster. Kelompok era kebangkitan ini membunuh semua anggota aliansi monster yang mereka temui. Bahkan Ratu Xiaobe dan juga Hiu Perak juga telah mati di tangan mereka. Semua monster dipenggal dengan brutal. Monster kelelawar yang masih bisa bangkit pun segera terbang dan akan melarikan diri dari tempat ini. Kekuatan aliansi monster benar-benar runtuh dalam satu serangan saja. Yang masih bisa bangkit mencoba melarikan diri dari tempat yang terkutuk ini, dan yang tidak bisa kabur akan menjadi bahan pembantaian secara brutal. Biksu pun kali ini mencoba berdiri dan dia mendengar suara berteriak di mana-mana untuk membunuh monster yang mereka temui. Biksu pun terdiam. Tiba-tiba saja dari belakangnya muncul seorang yang berkata, memanggil monster ke kota Chang'an hanya untuk menemui ajal mereka. Kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas hal ini, Tang Sanjang. Kamu tidak akan kabur begitu saja, bukan? Kata Raja Agung yang saat ini telah berada di hadapan Biksu Tong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Biksu Tong setelah ini? Dan apakah Raja Agung akan membunuh Biksu Tong sesuai dengan ramalan Xiao Yu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.